Om Swastiastu, halo para sahabat setia semuanya, apa kabar? Semoga para sahabat setia semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan rezekinya. Kali ini saya akan menyajikan sebuah video tentang melukat atau pembersihan diri di Pura Kayangan Kedatuan Rakse Sidi Jatiluwih Tabanan. Pesona alam Pulau Dewata Bali memang populer dengan sawah terasiringnya, pantai dan juga air terjun dengan berbagai daya tariknya tersendiri. Namun, lebih dari itu, Bali juga memiliki kekayaan budaya dan tradisi spiritual yang begitu mendalam. Salah satu bentuk aktivitas spiritual yang paling banyak dilakukan di Bali adalah melukat, yaitu prosesi penyucian diri secara rohani dengan menggunakan air suci. Tradisi ini dipercaya dapat membersihkan pikiran, jiwa, dan raga, serta energi negatif sekaligus membuka jalan menuju kehidupan yang lebih seimbang. Sehingga tidak heran jika tempat-tempat melukat di Bali kini banyak dikunjungi baik oleh masyarakat lokal maupun wisatawan yang tertarik untuk mengeksploitasi sisi spiritual Pulau Dewata ini. Di antara sekian banyak pura dan sumber air suci yang menjadi tujuan tempat melukat, terdapat sebuah tempat yang mulai dikenal karena suasana religiusnya yang begitu kuat, yakni Pura Kayangan Kedatuan Rakse Sidi yang bertempat di Tabanan. Tempat ini bukan hanya tempat persembahyangan, tetapi juga menjadi pusat kegiatan rohani yang syarat akan makna. Keberadaan tempat ini yang masih alami dengan nuansa pegunungan dan udara segar akan memberikan pengalaman wisata spiritual yang berbeda karena jauh dari hiruk-pikuk. Bagi para pecinta ketenangan, perjalanan menuju Pura Kayangan Kedatuan Rakse Sidi ini akan memberikan ketenangan batin. Perjalanan rohani ke tempat ini pun menyimpan nilai kehidupan yang dalam perpaduan antara ritual melukat, suasana alam yang damai, serta energi spiritual yang memancar dari kawasan suci pura ini, menjadikan pura ini salah satu destinasi rohani yang patut dikunjungi. Pura Kedatuan Rakse Sidi berlokasi di Banjar Sukekawan, Desa Senganan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Bali. Letaknya berada di kawasan objek wisata Jatiluwih yang sangat terkenal dengan panorama sawah terasiringnya yang sudah mendunia. Perjalanan menuju tempat ini terasa amat sangat menyenangkan karena sepanjang rute akan disuguhi pemandangan alam pedesaan dan hamparan sawah yang menyejukkan mata. Nah, para sahabat setia semuanya, di sini saya juga akan bercerita sedikit atau berbagi informasi tentang sejarah Pura Kedatuan Rakse Sidi. Pura Kedatuan Rakse Sidi ini berawal pada era tahun 1990-an. Pada masa itu, masyarakat setempat beserta para pelaku spiritual yang sering melakukan meditasi di puncak Kedaton seringkali menyaksikan sebuah cahaya yang tampak berkilau dari kejauhan. Setelah ditelusuri lebih mendalam, ternyata sumber cahaya tersebut berasal dari sebuah beji atau mata air suci yang kemudian dikenal dengan nama beji Kedatuan. Karena fenomena unik inilah, beji tersebut awalnya lebih populer dengan sebutan beji sinar. Seiring dengan waktu, semakin banyak umat Hindu atau pemuda Bali yang berdatangan untuk melakukan pembersihan diri atau melukat secara rohani di tempat ini. Hal ini tidak terlepas dari keyakinan masyarakat bahwa mata air pengelukatan di beji Kedatuan bersumber langsung dari Gunung Sangyang. Yang mana Gunung Sangyang ini terletak di perbatasan antara Kabupaten Tabanan, Kecamatan Penebel, dan Kabupaten Buleleng, Kecamatan Banjar. Gunung berapi tidak aktif ini berada di kawasan vulkanik Bedugul dan diapit oleh Gunung Batu Karu serta Gunung Lesung. Adapun Gunung Sangyang yang dianggap suci dan penuh energi spiritual, dengan keyakinan tersebut membuat kawasan ini semakin dihormati dan dianggap sakral sehingga banyak sekali pemedek yang berdatangan untuk melukat ke tempat ini. Adapun
tempat melukat di Pura Kedatuan Raksesidi ini memiliki 17 pancoran atau air suci yang digunakan sebagai media pengelukatan. Yang mana setiap pancorannya memiliki nama, simbol, serta manfaat spiritual yang berbeda-beda sehingga pemedak yang melukat ke tempat ini bisa menyesuaikan tujuan melukatnya. Prosesi pengelukatan di Pura Kedatuan Raksesidi bukanlah sekedar ritual pembersihan diri, melainkan sebuah perjalanan spiritual yang penuh makna. Sehingga para pemedak yang datang untuk melukat ke tempat ini diharapkan untuk mengikuti tata cara yang ada di pura ini. Sebelum melukat ke pancoran-pancoran yang ada di tempat pengelukatan ini, pertama-tama kita akan matur piuning di Pura Dukuh Sakti. Adapun tujuan dari matur piuning di Istana Ida Dukuh Sakti ini sebelum melakukan pengelukatan adalah untuk memberikan hormat kepada penguasa di tempat ini serta memohon restu untuk melakukan persembahyangan dan prosesi melukat agar prosesi yang akan dijalani mendapatkan berkah dan berjalan dengan lancar. Setelah melakukan persembahyangan dan matur piuning di Istana Ida Dukuh Sakti ini, maka perjalanan selanjutnya adalah memulai proses pengelukatan di pancoran Ida Dukuh Sakti yang terletak di belakang Pura Dukuh ini. Baiklah para sahabat tercinta semuanya, sebelum saya lanjutkan berbagi informasi tentang arti, makna, dan simbolis dari pancoran-pancoran tempat melukat di pura ini, sekarang mari kita saksikan bersama perjalanan kita persembahyangan di Ida Dukuh Sakti dan perjalanan menuju pancoran Ida Dukuh Sakti. Nah, teman-teman semuanya, kita sudah selesai melakukan persembahyangan dan matur piuning di Pura Ida Dukuh Sakti. Sekarang perjalanan kita akan menuju pengelukatan di pancoran Ida Dukuh Sakti. Sebelum saya sharing informasi tentang arti, makna, dan simbolis dari pancoran-pancoran yang ada di tempat melukat ini, yuk kita intip bersama perjalanan kita menuju pancoran Ida Dukuh Sakti. Ayo kita saksikan bersama teman-teman. Rahayu. Nggih, ning di jeuh Raksesidi. Duit. Suk semua di rumah kesenangan. Raksesidi.
Seperti teman-teman bisa lihat di sini ya, di sini antriannya sangat panjang untuk menuju pancoran yang pertama, pancoran Ide Dukuh Sakti. Adapun pancoran Ide Dukuh Sakti ini merupakan pintu awal melukat yang berfungsi sebagai penyucian pikiran, menghilangkan rasa kalut, galau hingga tekanan batin. Jadi, ini adalah tahapan yang paling penting sebelum melakukan pengelukatan ke pancoran-pancoran berikutnya karena melambangkan kesiapan diri untuk menerima penyucian secara menyeluruh. Adapun pancoran tempat melukat di Pura Kedatuan Raksesidi ini kurang lebih ada 17 pancoran dengan fungsinya masing-masing. Yang pertama adalah pancoran Ide Dukuh Sakti yang sudah saya jelaskan di depan ya, tujuan kenapa melukat di pancoran Ide Dukuh Sakti. Kemudian pancoran berikutnya adalah pancoran Sangyang Pewenang Tape, yang mana di sini di pancoran ini pemedek sangat meyakini untuk memohon keturunan kepada Sangyang Wenang Tape Ibu Pertiwi. Pancoran berikutnya adalah pancoran Bunda Kanjeng Ratu, yang berfungsi sebagai pengelukatan nunas karisma atau wibawa. Air suci ini diyakini memberikan karisma, wibawa, serta daya tarik positif bagi para pemedek. Pancoran berikutnya adalah pancoran Ratu Niang Sakti, yang mana di pancoran ini disebut juga sebagai pengelukatan nunas usade. Yang mana di sini pemedek akan memohon kesembuhan baik dari sakit medis, non-medis maupun akibat pengaruh niskala atau ilmu hitam. Pancoran berikutnya adalah pancoran Buddha, yang mana pancoran ini dikenal sebagai pengelukatan nunas kewijaksanaan. Air sucinya dipercaya memberikan kebijaksanaan, kejernihan hati, serta ketenangan batin. Kemudian pancoran berikutnya adalah pancoran Sangyang Semara, yang mana di pancoran ini disebut pengelukatan lunas pengasihan, dan pemedek di sini bisa memohon jodoh, keharmonisan, serta kelanggengan dalam hubungan rumah tangga. Pancoran berikutnya adalah pancoran Dewi Gangga, yang mana pancoran ini digunakan untuk memohon kekuatan dan petunjuk spiritual agar pemedek lebih mantap dalam menjalankan perjalanan rohani. Adapun pancoran berikutnya adalah pancoran Brahma, yang mana pancoran ini berfungsi sebagai media peleburan energi negatif. Pemedek di sini bisa memohon agar segala kekuatan jahat atau energi buruk yang melekat pada dirinya dilebur. Berikutnya adalah pancoran leluhur, yang mana di pancoran ini disebut juga pengelukatan tebas gering atau kutukan. Melalui pancoran ini, pemedek memohon ampunan kepada leluhur atas segala dosa sekaligus memohon perlindungan rohani. Pancoran berikutnya adalah pancoran Ratu Biang Mas Melanting, yang mana air suci dari pancoran ini diyakini memberikan kelancaran rezeki, usaha, dan pekerjaan. Pemedek di sini biasanya datang untuk memohon keberkahan dalam kehidupan ekonomi. Adapun pengelukatan berikutnya adalah pancoran Sangyang Wisnu, yang mana pancoran yang paling indah karena dihiasi patung Dewa Wisnu yang dikelilingi oleh naga berkepala 3 yang berfungsi untuk memohon perlindungan diri sehingga disebut pengelukatan Sarwa Satru. Berikutnya adalah pancoran Siwe Nilekante. Airnya ini diyakini mampu menetralisir racun, baik racun fisik yang masuk ke tubuh maupun racun batin berupa kebencian atau iri hati. Nah, teman-teman semuanya, tanpa terasa ya, saya sudah sharing 12 pancoran yang ada di pengelukatan Pura Kedatuan Raksesidi Tabanan. Sehingga teman-teman yang datang untuk melukat di sini bisa menyesuaikan tujuan melukatnya. Nah, teman-teman, supaya teman-teman tidak lupa ya, tadi pancoran apa saja yang sudah saya sharing dari 1 sampai 12. Saya ulang ya, teman-teman. Yang pertama adalah pancoran Ide Dukuh Sakti yang berfungsi untuk pengelukatan pikiran inguh atau bingung karena diyakini mampu mengurangi beban batin, menghilangkan kegalauan, depresi, dan menegangkan pikiran. Kemudian yang kedua adalah pancoran Sangyang Pewenang Tape
yang ketiga Pancoran Bunda Kanjeng Ratu, yang keempat Pancoran Ratu Nyang Sakti, yang kelima Pancoran Buddha, yang keenam Pancoran Sang Hyang Semara, yang ketujuh Pancoran Dewi Gangga, yang kedelapan Pancoran Brahma, yang kesembilan Pancoran Leluhur, dan yang kesepuluh Pancoran Ratu Biang Mas Melanting. Sedangkan yang 11 Pancoran Sang Hyang Wisnu Suci, dan yang ke-12 Pancoran Siwa Nilekanta. Jadi itulah tadi pancoran-pancoran dan simbolisnya yang sudah saya sharing di depan ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa memaknai setiap arti dari pancoran-pancoran yang ada setelah melukat di Pura Kedatuan Raksa Sidi ini. Berikutnya adalah Pancoran Dewi Danu, yang mana pancoran ini berkaitan dengan pertanian dan kesuburan tanah, sehingga pemedek yang datang ke sini biasanya memohon keberkahan hasil bumi dan kesejahteraan dalam bercocok tanam. Berikutnya adalah Pancoran Sang Hyang Aji Saraswati, di mana pancoran ini dihiasi patung Dewi Saraswati yang anggun dan berfungsi untuk memohon ilmu pengetahuan dan kecerdasan, sehingga disebut penglukatan landep ing jenana. Berikutnya adalah Pancoran Sang Hyang Wismaya, di mana di atas pancoran ini terdapat patung tualen tokoh pewayangan Bali yang dikenal sangat bijaksana, dan air pancoran ini diyakini memberikan kebijaksanaan serta kesidian atau kemampuan spiritual tertentu. Adapun pancoran berikutnya adalah Pancoran Sang Hyang Siwa Metung, yang mana pancoran ini berfungsi untuk pembersihan diri secara menyeluruh, melebur energi negatif sekaligus menguatkan sisi spiritual para pemedek. Dan pancoran yang terakhir atau pancoran yang ke-17 adalah Pancoran Sang Hyang Sastra Tunggal Utama, yaitu pancoran yang terakhir yang melambangkan penyatuan dengan Sang Hyang Widiwasa. Melalui pancoran ini, pemedek diyakini memperoleh penyucian paripurna. Itulah tadi urutan-urutan pancoran yang harus dilalui melalui proses melukat di Pura Kedatuan Raksa Sidi Tabanan, yang mana bukan hanya sekedar pembersihan lahiriah, melainkan juga sebuah perjalanan spiritual yang menyentuh batin, menyeimbangkan energi sekaligus mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Itulah tadi rangkaian acara penglukatan hari ini ya teman-teman. Jadi saya sudah sharing di depan tata cara melukat di Pura Kedatuan Raksa Sidi, dan juga saya sharing tentang arti, makna, dan simbolis dari 17 pancoran yang ada di tempat penglukatan ini. Adapun setelah menyelesaikan seluruh rangkaian melukat, maka kemudian kita melanjutkan persembahyangan di parayangan utama Pura Kedatuan Raksa Sidi untuk melakukan persembahyangan. Jadi untuk teman-teman ketahui ya bahwa Pura Kedatuan Raksa Sidi ini dibagi menjadi dua area utama. Yang bagian pertama adalah beji, yaitu tempat penglukatan berlangsung. Sedangkan bagian kedua adalah pura utamanya, yaitu Pura Kahyangan Kedatuan Raksa Sidi. Yang mana kombinasi dua fungsi ini menjadikan Pura Kedatuan Raksa Sidi sebagai pusat kegiatan spiritual yang lengkap. Nagendra Haraya Trilocanaya Bhasmangaragaya Maheshwaraya Nityaya Shuddhaya Digambaraya Tasmai Nakaraya Namah Shivaya Nityaya Shuddhaya Digambaraya Tasmai Nakaraya
Namah Shivaya, 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 Namah Shivaya. Demikianlah tadi teman-teman semuanya sharing dari saya tentang 17 pancoran di Pura Kedatuan Raksesi di Tabanan, makna dan simbolisnya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa ya, subscribe dulu. Subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa ya teman-teman untuk bunyikan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Bye-bye.